memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki anti? Alhamdulillah bi khair. Wa anti? Alhamdulillah bi khair. Wasmuki? Ismi Devi. Wa anti? Ismi Fitri. Min aina anti? Ana min Telanai. Wa anti? Ana Kota Bandung. Hal anti? Indonesia? Naam, ana Indonesia. Wa anti? Wa anti? Ana Indonesia. Ana Indonesia. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Assalamualaikum. Bunda sama Bunda siap Bun? Oke siap. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Wa anti kaifa haluki? Ana bi khair, alhamdulillah. Min aina anti? Ana min Maya. Wa aina anti? Ana min Aubudi. Hal anti Indonesia? Naam, ana Indonesia. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Kita coba satu lagi Bunda. Kita coba satu. Yang nunduk ke bawah saya pilih Bun. Yang ke bawah saya pilih. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Desneli. Wa anti? Ismi Mila. Wa anti? Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khair, alhamdulillah. Wa anti? Bi khair, alhamdulillah. Min an anti? Aina min Jambi. Pasir Putih. Wa anti? Aina min Serati. Al anti Indonesia. Naam, aina min Indonesia. Melayu. Wa anti? Aina min Ana min Padang Minang. Amin. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah itu tadi Bun. Jangan lupa nanti lihat keseluruhan video dan kontennya ada di Instagram SMPT dan juga YouTube Nuril ya, Bang Budi ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah itu dari Ana, Afwan, Minkum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pembelajaran bahasa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya insya Allah sudah datang pemateri yang luar biasa kita, Habib Zafran Nabil Moratbah, insya Allah akan mengisi materi kita pada hari ini. Syukran, alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya di penjelasan pertama ini kita akan membahas ya sesuai dengan materinya, apa itu bab bersuci. Baik, pengertian bersuci ialah membersihkan apa saja yang mencegah untuk sah beribadah. Membersihkan apa saja yang mencegah untuk sahnya suatu ibadah. Di badan, di pakaian, dan tempat. Di badan dan di pakaian dan tempat. Membersihkan apa saja yang mencegah untuk sahnya suatu ibadah.
di pakaian, di badan ataupun di tempat. Yaitu menurut fikihnya ya Bun ya. Adapun toharoh menurut bahasa suci, yaitu apa saja suci dari kotoran, zohir dan batin. Ya, badan kita bersih, batin kita bersih juga dari penyakit-penyakit hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung ataupun memuji orang-orang yang mensucikan zahir batinnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, cinta dengan orang-orang yang selalu bertaubat, banyak bertaubat. Dan Allah juga suka dengan orang yang selalu membersihkan dirinya baik zahir maupun batin. Baik. Lalu kalau kita tarik ke kesimpulan fikih, bersuci itu pertama ada beberapa sarana. Yang pertama air, al-ma. Yang kedua al-hajar, batu. Yang ketiga debu. Yang keempat ialah namanya itu samak ya, benar. Menyamak. Sarana untuk bersuci air, batu, debu dan samak. Samak ini menyamak kulit ya, benar. Sehingga kulit yang najis menjadi suci dengan disamak. Menyamak. Bukan nyemek Bun ya. Kalau nyemek beda lagi, itu makanan ya, Bun. Mie nyemek. Tapi kalau menyamak itu menyamak kulit hewan yang dia bangkai, kulitnya bisa digunakan dengan disamak, jadi suci kembali. Baik, kata saya tadi dengan air, ya seperti lumrahnya kita mandi hadas besar, wudhu, mencuci najis. Nah kalau tidak ada air, batu menjadi sarana juga untuk kita bersuci. Ketika tidak ada air, maka batu yang bisa mengangkat najis di kemaluan depan atau kemaluan belakang kita, sehingga hanya bekas saja. Baik, begitu juga kalau tidak ada air untuk berwudu. Kalau batu tadi kan untuk istinja aja Bun ya. Nah untuk istinja, untuk cebok saja. Nah kalau tidak ada air untuk berwudu, maka sarana selanjutnya adalah debu, yaitu dengan tayamum ya Bun ya, dengan tayamum. Baik. Nah, sekarang kita akan masukin penjelasan tentang air ya Bun ya. Tentu Bunda sudah tahu lah ya, bagian air itu air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, air terkena najis, air najis. Nah, sekarang kita akan memperinci air yang dibolehkan untuk kita bersuci. Ya, ada 7 macam ya Bun ya. Kalau salah pernah tidak saya kemarin bahas ya Bun ya? Belum ya? 7 macam air. Nabu'un minas sama, nazala minas sama, au nabu'un minal ardi. Ya, 7 macam air ini 4 dari langit ya, 3 dari langit, 4 dari bumi. Baik. Salah satu nazalat minas sama wahyal matar wal bardu wasalju. Yang turun dari langit ada 3. Air hujan, air barat dan salad. Barat ini apa? Barat adalah air yang dia itu cair, dari langit itu cair, pas nyampe ke bumi mengeras. Itu barat namanya Bun. Batu es juga bisa dibilang batu es. Baik. Salad itu adalah salju. Salju itu kita lihat di inilah Bun ya, yang pernah ke luar negeri gitu kan, pas turun salju gitu. Turun dari langitnya butiran-butiran nyampe ke bawah mencair. Itu salju. Jadi 3 air ini yang turun dari langit bisa kita pakai untuk bersuci. Air hujan kita tampung. Ya. Air itu tadi air es, air salju, baik kotor ataupun bersih boleh digunakan untuk bersuci.
Empatnya yang ada di bumi. Wa arba'atun naba'at minal ardi, ma'ul bahar wal ain wal bi'r wan nahar. Air laut walaupun asin, ya Bun ya. Air mata air, air sumur dan air sungai. Air laut, air mata air, air sumur, air sungai, apapun air yang menjelma dari 4 sumber ini tadi. Sungai jadi danau ya, sama juga, ya Bun ya. Air daman sama juga dari sungai. Air Tedmon atau air toren ya dari sumur atau dari sungai juga. Baik. Nah, ini 7 macam air. Dia memang asalnya begitu Bun. Asalnya memang misalkannya air asin, air laut memang rasanya memang asin begitu. Maka tidak boleh kita menggunakan cairan yang ada di bumi ini yang dia itu hasil dari olahan. Bun ya, misalkannya apa tuh, minyak. Ya kan Bun ya? Minyak, tahu-tahu diolah jadi bensin misalkannya, jadi pertalite misalkannya. Walaupun bening dia, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Baik. Nah, kita akan jelaskan tentang bagaimana status air yang kejatuhan sesuatu. Status air yang kejatuhan sesuatu. Sesuatu ini bisa najis, bisa juga suci. Baik. Status air yang bercampur dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Nah, itu yang banyak kita alami sendiri, yang banyak kita lihat kasusnya. Jadi air itu sebenarnya dia suci mensucikan. Hanya saja kenapa ada bagian air yang lain, air suci tadi tapi tidak suci, tidak mensucikan, ada air najis, ada air terkena najis, karena dia bercampur, ya Bun ya. Jadi awalnya itu air suci mensucikan. Ketika dicampur dengan sesuatu yang tidak najis, dia menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Ketika bercampur dengan najis, dia menjadi air yang terkena najis. Baik. Nah, sekarang kita pahami kalau air bercampur dengan sesuatu yang suci, apakah hukum airnya tadi? Apakah semerta-merta dia tidak bisa lagi kita pakai untuk bersuci? Baik, idza taghayyara al-ma'u bi syai'in min at-tahirat taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma' alaihi la yajuzu isti'malu li raf'il hadatsin aw izalati najisin sawa'un kana al-ma' qalilan aw katsiran li'annahu la yusamma ma'an. Baik. Kalau air itu tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga merubah nama airnya. Air mutlak, air bersih. Ya, kalau kita tanya ke orang, ini air apa ini? Air bersih kata orang. Ya, air minum. Tapi bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga merubah nama air tadi. Warnanya pun berubah, rasanya pun berubah. Sehingga kalau ditanya sama orang, ada air mineral kita campur susu kental manis, ya Bun ya, kita aduk-aduk. Kita tanya ke orang, ini air apa nih? Air susu. Air murninya hilang, terganti dengan air susu. Maka air mineral yang kita campur susu tadi sehingga melepas nama air mutlaknya, ini tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Baik, bersuci, apa saja yang dinamakan bersuci? Tadi sarana Bun ya, sarana bersuci. Yang dikatakan bersuci adalah berwudu, mandi hadas besar, istinja ya Bun ya, mencuci najis. Berwudu, mandi hadas besar, istinja, mencuci najis yang ada di pakaian, yang ada di tempat, yang ada di badan, itu namanya bersuci. Berwudu dengan mandi hadas besar itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar, maksudnya begitu Bun ya. Baik. Maupun air susu tadi dikit atau
banyak. Baik, ada yang tahu Bun kategori air dikit dan air banyak? Air dikit adalah air yang di bawah 2 kula. Air banyak adalah air 2 kula atau lebih. Berapa takaran 2 kula? 2 kula itu kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah 217 liter. 217 liter itu namanya air banyak. Ya, atau lebih, 217 atau lebih. Itu namanya air banyak. Berarti kalau ada air 1 bak kecampur susu sehingga merubah warnanya, maka air dari bak tadi tidak boleh lagi kita pakai untuk bersuci Bun. Kalau untuk mandi biasa boleh Bun? Boleh. Untuk minum boleh, kalau mau ya Bun ya. Untuk ngasih hewan, untuk nyiram tanaman ya tetap boleh. Tidak boleh untuk bersuci saja. Nah, kira-kira begitu Bun. Baik airnya banyak ataupun dikit. Kalau kecampur sesuatu yang suci, apa saja sesuatu yang suci itu Bun? Ya, yang kita makan atau yang tidak kita makan. Seperti tinta. Tinta suci Bun, tinta suci. Apalah begin selain tinta? Apa? Minyak dia nyatu dia sama air Bun ya. Teh, kopi, betul, ini kita minum. Sirup ya Bun ya. Baik marjan. Apalagi pas lagi puasa. Ya, pengenan kita minum itu Bun ya. Walaupun kejatuh di bak. Sirup, gula, garam ya Bun ya. Garam ini ada 2 jenis Bun, ada garam darat, ada garam laut, ada garam gunung ya Bun ya. Baik Ustadz, garam itu kan dari laut kecampur air, maka sahkah? Artinya boleh tidak bersuci? Kan bercampur garam Ustadz, garam dari laut, kenapa tidak kita samakan ya, air yang dikasih garam samakan dengan air laut. Boleh untuk bersuci berarti? Boleh. Tapi ya kurang kerjaan juga sih Bun ya. Campur garam, habisnya dipakai untuk bersuci. Kalau misalkannya ada. Karena garam itu berasal dari laut, tidak masalah. Tapi kalau garamnya berasal dari gunung, dicampurkan ke dalam air, maka berubah jadi asin, tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Nah, kira-kira begitu Bun. Nah, sampai-sampai kata ulama, lau halafa la yashrabu ma'an aw wakkala fi syira'ihi fasyaraba dzalika aw ishtarahu wakiluhu lam yahnas. Sampai-sampai kalau misalkannya air yang berubah menjadi bentuk air lain, warna air lain, kalau ada orang bersumpah, aku bersumpah tidak mau minum air, tahu-tahu dia dikasih air susu, dikasih minuman susu, tapi dari air tadi, air jernih tadi dicampur susu sama orang, maka dosa tidak dia? Karena dia melanggar sumpah? Tidak berdosa. Kenapa? Dia bersumpah tadi minum air, bukan minum air yang dicampur dengan susu. Begitu juga kalau dia mewakilkan orang, belikan aku air, akhirnya yang datang dibelikannya teh ya Bun ya, air kopi panas atau teh panas. Sah tak jual belinya? Tidak sah. Kenapa? Yang dibeliin, yang minta beliin air, malah yang datang air teh. Walaupun teh tadi asal dari air juga, air panas mendidih dicampur teh, maka tidak sah jual belinya ini. Walaupun teh itu dari air juga, dibuat dari air. Nah, kira-kira begitu Bun. Baik. Kasus yang selanjutnya tentang air. Lau turiha ma'un mutaghayyirun bima fi maqarrihi ala ma'in ghairi mutaghayyir fataghayyara bihi fa innahu yaslubuhu at-tahuriyah indar ramli. Baik, kita harus ketahui Bun, ada air yang dia bercampur dengan sesuatu yang suci, namun ini tidak bisa dielakkan. Air tadi masih boleh digunakan. Jadi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang tidak bisa dielakkan, memang asalnya begitu, tapi tetap boleh dipakai, ialah kalau dia bercampur dengan lumpur, lumut, daun, tanah.
Sehingga Bunda pernah lihat kalau air genangan itu awalnya jernih, lama-lama jadi kuning. Kenapa? Kejatuhan daun. Maka kalau airnya bau daun tetap boleh dipakai. Karena memang mau tidak mau memang ya. Daun tuh tidak bisa dia terbang ke atas ya Bun ya, pasti turun ke bawah. Nah, tidak bisa kita mencegah daun, wahai daun jangan gugur ya. Ya tidak bisa. Maka daun tuh akan terus gugur, jatuh ke genangan air tadi. Lama-lama airnya berubah jadi bau daun, jadi warna daun. Maka air yang di genangan tadi boleh kita gunakan. Atau Bunda lihat genangan banjir ya, air deras, air di selokan. Air di selokan itu ngumpul dia di suatu tempat. Yang mana kalau air hujan itu asalnya jernih Bun, tapi karena dia lewat selokan, ngumpul, bercampur dengan lumpur, warnanya abu-abu. Bolehkah kita gunakan air tadi untuk bersuci? Boleh, asalkan ya Bun ya, asalkan tidak bau najis. Tapi asal mau saja Bun, ini hukum fikih saja Bun ya. Yang saya menjelaskan hukumnya Bun ya. Boleh tak? Kalau kira-kira kepepetnya tidak ada air di rumah, bolehlah kita pakai air genangan tadi. Toh hukumnya boleh, hukumnya suci. Baik. Hukum itu tidak harus kita melakukannya Bun. Ya, selagi kita tidak terjebak dalam hukum tersebut, tidak harus kita lakukan. Contoh tadi misalkannya Bunda ada sajadah. Tapi bagaimana hukumnya kalau seandainya Bunda mau jadikan sajadah dari kulit binatang? Ya, berarti harus disamak. Tapi apakah harus menyamak? Haruskah pakai sajadah baik dari kulit binatang? Ya tidak, begitu kan Bun. Jadi pakai sajadah saja yang biasa sudah cukup. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau air genangan, air got, air selokan, kalau dia tidak bau najis ya Bun ya, atau tidak ada najis di genangan air tadi, walaupun dia dari selokan, suci tidak? Suci. Tapi masalahnya baunya itu dari mana? Oh, ternyata baunya itu dari campuran air sabun, air cuci piring ya, bekas-bekas makanan, sampah. Boleh tidak kita pakai? Tidak boleh ya Bun. Tapi kalau dia hanya lewat di genangan air saja, ngalir gitu kan, karena air deras, air hujan jelas, sehingga warnanya butek aja, kita cium baunya tidak bau sampah, tidak bau yang kotor-kotor begitu ya, karena dia bercampur lumpur saja. Boleh digunakan untuk bersuci? Boleh digunakan untuk bersuci. Air yang ada di jalanan butek ya Bun ya, kita lewat di situ, keciprat baju kita, atau kita lagi nunggu bis, ada mobil lewat jalan kencang, kena ke baju kita, air genangan yang ada di jalan. Kotor? Ya jelas kotor. Tapi apakah najis? Belum tentu najis. Kalau kita tidak melihat najis di situ, maka boleh tetap baju yang kena cipratan air jalanan tadi kita pakai untuk sholat. Nah, kira-kira begitu Bun. Jadi statusnya najis atau tidak? Tidak najis kalau kita tidak melihat najis. Tapi kalau kita melihat najis, ada darah di situ, habisnya ada genangan air bercampur darah, ada mobil lewat, keciprat ke baju kita, ya baju kita jadi najis. Baik. Kenapa saya jelaskan ini? Karena terkadang orang itu dia terlalu sempit dalam berpikir, terlalu was-was. Loh, ini air genangan, ya, ini air got. Tadi lewat becek ya, lewat di tempat genangan air, baju anak najis apa tidak? Harus ganti baju ya kan, begitu. Tidak harus sebenarnya. Walaupun ya bagusnya sholat itu pakai baju yang bersih. Tapi kalau sholat pakai baju yang kotor, sah sholatnya? Sah. Kira-kira begitu. Baik, nanti siapkan pertanyaan Bun. Ada waktu 15 menit untuk kita tanya jawab insyaallah. Baik, di sini dijelaskan lagi. Mimma la yastaghnil ma'u anhu ma yaqa'u minal awsakhil munfasilati min arjulin nas. Ya. Air yang dia itu dipakai untuk membersihkan badan.
lalu rontoklah daki dari badan orang tersebut, kulit-kulit mati misalkan ya bun ya. Ada orang buat kolam, dia berendam di situ. Jadi kalau di masjid-masjid di Arab sana bun, karena cuacanya panas, jadi di masjid-masjid itu ada namanya jambiyah. Jambiyah itu bak kecil ya, ukuran semeter lah, semeter kali semeter, itu untuk orang berendam. Kalau mau sholat zuhur, sholat asar kan masih panas terik tuh bun. Jadi orang sebelum sholat zuhur berendam dulu dia di situ. Karena memang sunnah sholat zuhur itu dalam keadaan tenang, tidak gerah. Salah satu untuk menghilangkan kegerahan itu mereka berendam di jabiyah tadi, ya bun ya. Habisnya baru sholat zuhur mereka. Nah, masalahnya kan tadi saya bilang kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang suci, lalu merubah airnya, kan tidak boleh dipakai. Lalu bagaimana kalau sesuatu yang suci itu daki, ya bun? Orang tadi berendam, airnya jernih, habis dia berendam, butek airnya bun. Boleh tidak kita berwuduk di situ? Kebetulan airnya lebih dari 2 kulah. Boleh tidak bun? Boleh, karena daki manusia itu ya kotor tapi tidak najis. Walaupun air itu berubah karena daki atau sel-sel kulit mati, ya bun ya, sah dipakai untuk bersuci. Tapi apakah harus kita bersuci pakai air tadi? Tidak harus, ya bun ya. Saya ini pembahasannya agak jorok-jorok dikit ini Ustaz. Ini kita tentang hukum aja bun ya, tentang hukum. Baik. Pembahasan selanjutnya. La yaduru taghayyur bitulil muksi wala biturabin wa milhin ma'i wa intaruha. Tidak mengapa, artinya air yang suci itu boleh dipakai walaupun dia sudah berubah karena lama. Karena lama. Ya, air ledeng, ya bun ya. Air ledeng dalam bak. Kita tinggal pergi, kita keluar kota, kita tamasya, liburan anak, ya bun ya. Seminggu, 2 minggu, balik lagi ke rumah, air tadi ada ugat-ugatnya bun, dalam bak tadi. Kira-kira boleh lah dipakai itu? Boleh, ya, karena dia tidak kejatuhan najis di situ. Hanya saja dia berubah karena kelamaan. Baunya jadi kayak bau ambar gitu, ya kan? Masih boleh dipakai? Masih boleh dipakai. Jadi air yang dia berubah gara-gara dia lama mengendap, itu boleh dipakai asalkan tidak jatuh najis di situ. Ugat-ugat najis ya Ustaz? Tidak najis. Ya boleh. Kuman saja itu bun. Tapi boleh dipakai airnya tadi? Boleh. Bunda mau ganti air baknya tadi, dibuang dulu? Ya boleh juga. Baik, bisa dipahami bun ya. Air yang bercampur dengan tanah, air yang bercampur dengan lumpur. Baik. Nah, itu yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Termasuklah sekarang ini ada metode pengobatan minum air rendaman kurma. Air panas dimasukkan kurma di dalamnya. Diendap semalaman. Paginya diminum. Kalau untuk diminum tidak masalah sih. Kalau ada orang make air di bak datik, kebetulan air rendaman kurma tadi seember bun. Waduh, boleh tak ini pakai air rendaman kurma ini? Kalau bunda lihat airnya tak berubah jadi manis, ya bun ya. Boleh tak dipakai untuk bersuci? Boleh. Dipakai untuk bersuci boleh. Tapi kalau sudah berubah kok agak manis dikit, berarti dia sudah menjadi air suci tapi tidak bisa mensucikan. Lagi-lagi tidak harus ya bun ya, tidak harus kita berwuduk pakai air rendaman kurma. Baik. Karena kurma itu pun kalau di Arab sana ada kurma yang sudah 2 tahun, 3 tahun, itu udah ngeras bun, udah ngeras. Ibaratnya dia kayak kayu. Jadi kalau kita rendamin air nih, campur kayu misalkan ya, akhirnya airnya bau kayu.
Sah untuk bersuci bun, sah. Karena kayu itu sebenarnya dia tidak melebur dengan air, ya kan? Samalah dengan kurma yang keras tadi bun, dia sebenarnya tidak melebur. Tapi berhubung kalau airnya itu panas, serpihan-serpihan kurma tadi jatuh sehingga membuat rasa baru, manis. Maka ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau ada air bercampur dengan minyak, apakah itu air yang suci tapi tidak mensucikan? Tidak. Ya. Airnya tetap boleh dipakai untuk bersuci karena minyak tidak menyatu dengan air. Ya. Kecuali minyak yang dia memang bisa merubah bau air, seperti minyak yang wangi bun, atau minyak yang bau minyak urut, minyak caplang, minyak angin, ya bun ya, atau minyak wangi. Maka ini merubah air menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, bersuci. Apalagi kalau sudah dicampur dengan bawang, daun bawang, ya bun ya, garam, kuah sop, tidak boleh, jelasnya bun itu, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik. Nah, sekarang bagaimana status air kalau bercampur dengan najis? Air yang bercampur dengan najis, maka kalau air itu dikit, kurang dari 2 kula, maka langsung serta-merta menjadi air yang terkena najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air yang kurang dari 2 kula, lalu kejatuhan najis, baik najis itu kotoran binatang atau bangkai binatang, atau darah atau nanah yang masuk ke dalam air tadi. Airnya tidak berubah, tapi ini air dikit, maka air ini digolongkan menjadi air yang terkena najis. Tidak boleh diminum, tidak boleh untuk kita masak, tidak boleh apalagi untuk bersuci, ya bun ya. Jadi air yang terkena najis itu tidak boleh kita konsumsi. Tapi untuk nyiram tanaman boleh. Untuk masak boleh, Ustaz? Tidak boleh. Apalagi untuk bersuci. Air suci namun tidak mensucikan, boleh kita konsumsi. Tapi kalau air najis, terkena najis, maka tidak boleh kita konsumsi. Tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Walaupun tidak berubah, tidak apa-apa. Tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Misal saya contohkan, di bak saya itu kalau penuh itu 2 kula, 216 liter lebih, 217 liter lebih. Tapi kalau dia setengah, ya kurang dari 2 kula, kurang dari 217 liter. Akhirnya tangan saya itu luka. Masuklah setetes 2 tetes dari darah saya masuk ke bak tadi. Maka saya harus buang air di bak tadi. Kenapa? Karena air di bak tadi kategorinya air dikit, kejatuhan najis. Walaupun tidak berubah bau, rasa dan warnanya, tetap itu air yang terkena najis. Tidak boleh saya pakai untuk bersuci. Kalau saya pakai untuk nyuci tangan lagi, ya tangan saya jadi suci. Jadi najis. Air yang keciprat dari kena pakaian kita jadi najis. Nah, tapi kalau airnya banyak, kejatuhan najis, maka dilihat dulu bun. Kalau airnya tidak berubah warna, bau, dan rasanya, maka boleh dipakai untuk bersuci. Contoh, bak saya penuh, akhirnya ada cicak, memang dia tidak ada akalnya, ya bun ya, dia buang hajat di bak saya, cemplung kotoran cicak. Ya tentunya tidak berefek apa-apa itu pun, warnanya tidak berubah, bau tidak berubah. Ya tinggal saya buang saja kotoran cicaknya, airnya masih tetap suci. Tapi ternyata air yang banyak tadi pun jatuh bangkai, masuk di situ bangkai tikus. Ini syaratnya binatangnya udah mati bun ya, jadi bangkai bun. Kalau tikus masih berenang di situ, apakah najis, membuat najis? Tidak.
Tapi kalau sudah tikus menjadi bangkai, jatuh, plek, airnya banyak, ya bun ya, maka dilihat dulu berubah atau tidak warna, bau, dan rasa air tersebut. Kalau tidak berubah, maka air tersebut bersih. Tapi kalau berubah, maka air tersebut najis walaupun banyak. Nah, kira-kira begitu. Ustadz, akhirnya itu tidak berubah Ustadz. Air di bak saya itu banyak, kejatuhan bangkai tikus, tapi tidak berubah warnanya. Tapi serpihan-serpihan dari bangkai tikus tadi rupanya ada belatung, belatungnya jatuh-jatuh misalnya. Belatungnya jatuh-jatuh gitu kan. Lah, sekarang itu pertanyaannya, apakah jadi najis atau suci? Tetap suci. Lagi-lagi kalau tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, walaupun ada belatungnya di situ, berenang belatungnya, tidak apa-apa bun, buang saja belatungnya, maka air tadi boleh kita pakai untuk bersuci. Sekali lagi kalau mau ya bun ya, tapi kalau tidak mau ya dibuang ya bun. Baik. Nah, saya lupa tadi bun, air yang bercampur dengan air suci, yang suci ya, sehingga merubah air. Berarti air sabun tidak boleh dipakai ya bun ya. Kalau seandainya saja bak kita penuh, anak kita mandi di dalam bak, ya, taruhlah, bukan anak kita, anak orang, ya bun ya, anak orang itu mandi di dalam bak. Ternyata memang dakinya rontok segala macam, jadi butek. Tapi berhubung bak tadi airnya dikit, ya, terus anak tadi tidak bersabun di dalam bak tadi, dia bersabunnya di luar bak, dia bilasnya di luar bak. Tapi bak tadi butek gara-gara dia berendam di situ. Pertanyaannya, apakah suci air dalam bak tadi? Ayo bun, suci. Kenapa? Karena anak tadi dia bukan bersuci dalam itu, karena dia mandi biasa, ya bun ya. Dan yang membuat butek tadi cuma dakinya, sama sel-sel kulit mati tadi ya bun ya. Anak tadi bersabunnya di luar, dia tidak buang najis di situ, dia tidak mandi hadas besar dalam bak tadi, maka airnya tetap suci. Jadi ini saran untuk hemat ya bun ya. Kalau misalkannya krisis air, jadi kita mandi biasa, tampung lagi bun. Nah, untuk mandi yang kedua ya bun ya, mandi yang kedua tampung lagi untuk mandi yang ketiga, airnya tetap bersih. Baik. Jadi dimaafkan, kata para ulama, dimaafkan air dikit tadi kalau kejatuhan najis berupa bangkai, itu kalau itu airnya masih tetap suci dengan syarat ya bun ya. Ini keluar dari konteks air yang terkena najis adalah air dikit, air yang kurang dari 2 kula, lalu kejatuhan bangkai, ini bisa tetap menjadi air suci, mensucikan, dengan syarat pertama, bangkainya tidak lebih besar dari cicak. Itu dari cicak. Jadi kalau ukuran cicak ke bawah, serangga ya bun, capung, apa bun, apalagi bun, kecoa, apalagi bun, laron. Nah itu laron yang paling sering kan. Apalagi bun, nyamuk, ya, lalat, tawon, ya bun ya, lebah, apalagi bun, pokoknya yang terbang itu lah bun, pokoknya bun, yang seukuran cicak ke bawah. Oke, itu syarat pertama. Kalau bangkainya lebih dari cicak ukurannya, tikus, maka airnya tidak berubah, tetap airnya najis. Itu syarat pertama. Hendaklah bangkai yang jatuh itu ukurannya cicak ke bawah. Yang kedua, hendaklah airnya tidak berubah. Kalau airnya berubah dengan kejatuhan cicak, maka najislah air tadi. Syarat ketiga, hendaklah jatuh sendiri. Ya bun ya. Bukan sengaja dijatuhkan. Kalau sengaja dijatuhkan, walaupun tidak berubah, walaupun itu cicak,
maka air tadi menjadi najis. Ini adalah kemaafan ataupun kelonggaran yang dikatakan oleh syariat kita untuk umat Nabi Muhammad, ya Bun ya. Oh, kejatuhan bangkai cicak, kejatuhan bangkai laron, tapi jatuh sendiri itu, kena angin, kena bawa angin ya, jatuh ke bak kita. Kalau bak kita tidak berubah, walaupun airnya dikit, maka buang saja bangkainya, airnya tetap boleh kita pakai untuk bersuci. Tapi kalau ternyata, wah ada bangkai cicak nih, ya Bun ya, kita lempar ke dalam bak, najis itu air bak, airnya dikit kan, najis, walaupun tidak berubah warna airnya. Tapi kalau kita sengaja jatuhkan, maka air tadi jadi najis. Begitu juga air yang sudah menjadi minuman, air teh, kopi, kejatuhan bangkai semut di situ. Ya, ada semut berkerumun di air teh tadi, sehingga adalah bangkai semut di situ. Pertanyaannya, boleh tidak kita minum? Boleh, uzur. Ya, dibolehkan sama syariat karena ini air teh lo, ini mahal, bukan mahal ya, dibuat ini. Ya, ada gulanya. Ya, sayang kalau dibuang. Maka syariat kita membolehkan. Asalkan bangkai semut tadi memang dia mati sendiri di situ. Maka kita pinggirkan semutnya, kita buang, lalu kita minum air tehnya atau air kopi tadi. Boleh? Boleh. Tapi asalkan jangan sengaja kita masukkan semut. Ya Bun ya. Wah, kata Ustaz Nabil nih, minum air bekas bangkai semut boleh. Ya, diambil semut segenggam, dilemparkan ke dalam cerek tadi. Nah, itu najis. Ya Bun. Baik, begitu juga dimaafkan kalau ada bangkai. Sekali lagi bangkainya di bawah cicak ya, cicak ke bawah Bun ya. Bangkai yang ada di makanan kita. Lebih sering gula, ya Bun ya. Gula. Tahu-tahu Bunda lihat, waduh gulana semutan nih. Maka sucikah gula tadi? Tetap suci, asalkan bangkainya dibuang semua. Kalau sengaja memasukkan bangkai semut, beda lagi kasusnya. Gula tadi jadi najis. Contohnya bagaimana sengaja memasukkan bangkai semut? Memang kita sengaja nyuruh semut masuk. Ayo masuk, katanya. Pas sudah masuk, tutup. Mati semut tadi dalam toples tadi. Maka ini gula menjadi najis. Tak boleh kita pakai untuk masak, apalagi nuang teh, kopi untuk suami, ya Bun ya. Kenapa? Najis, ya Bun. Kenapa najis? Kan tadi dimaafin. Tidak, karena kita masukkan dengan sengaja. Sama juga kalau sudah gula ada semutnya, aduh biarlah semut sekok, ya dak, masukkan ke dalam teh, maka teh tadi jadi najis, ya Bun. Nah ini yang sering orang, ya tidak apa-apa lah, palak semut cuman, kaki semut cuman, najis. Kalau kita sengaja memang masukkan ke dalam air teh jadi najis. Nah kira-kira begitu. Nah itu kemaafan dari syariat untuk kita. Selesai pembahasan tentang air. Kesimpulannya, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci itu kalau tidak melepas nama airnya boleh dipakai. Tapi kalau melepas nama airnya tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Apa saja tadi Bun? Bersuci tadi Bun? Wudu, mandi hadas besar, cebok, istinja, sama mencuci najis. Jadi air suci tidak mensucikan, boleh kita makan, minum, boleh, masak, boleh. Lalu pembagiannya, air yang terkena najis dibagi menjadi dua. Kalau airnya itu sedikit, 2 kula ke bawah, kejatuhan najis menjadi najis air tadi. Kalau airnya banyak, kejatuhan najis, tidak berubah warna, bau, rasanya, maka tidak menjadi najis, tetap suci. Lalu ada dimaafkan, kemaafan dari syariat, kelonggaran. Pertama, air yang dikit kejatuhan bangkai. Kalau bangkai cicak ke bawah terus jatuh sendiri dan airnya tidak berubah, itu tetap suci. Begitu juga air yang kita konsumsi ya, untuk minuman. Maka kalau memang kejatuhan bangkai di situ, kecoa Bun, ya, jatuh di gelas teh,
di air teh dalam gelas. Nah ini ibaratnya najis atau tidak najisnya Bun. Kalau mau minum atau tidak mau minumnya itu terserah kita masing-masing. Jatuh, terbang cicak tadi, terbang kecoa tadi, sehingga air teh tadi bau kecoa. Ya kalau bau berarti najis ya Bun. Walaupun kecoanya masih hidup. Kenapa? Karena itu mungkin dari kotorannya ya, dan lain sebagainya. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Baik itu di materi atau di luar materi. Silahkan bagi Bunda yang ingin bertanya. Ada Bun? Ya, boleh Bun. Bunda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita dalam kondisi sedang bekerja di kantor, air mati yang tersisa cuman biasanya lihat kita Oh ya. apakah itu Apakah air yang kita pakai untuk istinja itu boleh dan untuk berwudu? Oh Itu boleh. gimana, Ustaz? Baik, masya Allah. Ada lagi Bun? Satu aja. Apa? Satu aja ya Bun. Satu lagi, kalau seandainya air yang di bak itu kan sekarang ada kadang dari puskesmas itu ngasih bubuk abate itu, Pak Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Bubuk apa Bun? Untuk nyamuk itu nyamuk jentik-jentik. Oh, dicampur ke airnya. Baik, masya Allah. Nah saya ini kalau nampung pertanyaan tidak bisa Bun, saya cepat lupa Bun. Jadi ada yang nanya kemarin, aduh Bunda, Ustaz saya mau nanya Tat, ini. Terus yang kedua ini. Waduh, saya mau stop, tidak enak kan? Saya terus aja, rupanya 5 pertanyaan. Pas saya mau jawab, aduh lupa pertanyaannya apa kan? Baik, yang pertama, air dikit untuk cebok yang di ember. Apakah boleh dipakai untuk bersuci? Boleh, asalkan kita tidak melihat ada orang buang hajatnya di dalam itu, ataupun ada orang bersuci air mustakmalnya masuk ke dalam bak. Berarti kira-kira begini Bun, kalau saya masuk ke WC, air baknya mati, air kerannya mati, tinggal lagi air ember, ada di ember di sekolah ya Bun ya. Dan kita tahu macam-macam anak-anak kan. Walhasil air bau WC-nya itu pesing ya kan Bun ya. Tapi ada air di dalam ember tadi. Saya mau wudhu, saya pakai aja air dalam ember tadi. Kenapa? Beralasan air yang dalam ember itu suci mensucikan. Kenapa saya beralasan air itu suci mensucikan? Karena saya tidak melihat ada anak yang pipis di situ, atau ada anak yang wudhu dengan air bak, dengan air ember tadi, sehingga air mustakmalnya masuk ke dalam bak, masuk ke dalam ember tadi. Karena saya tidak melihat ini, boleh saya pakai untuk bersuci. Baik, yang kedua, bagaimana status air yang dicampur dengan obat-obatan atau yang dicampur dengan kaporit? Ya. Bagaimana? Sama seperti air yang air suci mensucikan dicampur dengan benda yang suci. Dilihat tadi Bun, apakah berubah bau, rasa, warnanya? Kalau berubah, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Berarti kita cebok pun tidak boleh pakai air itu. Tapi kalau dia tidak berubah, ya Bun ya, perubahannya itu, atau dia berubah tapi tidak melepas namanya. Kayak mana Ustaz kita tahu itu air ini masih air mutlak atau air yang sudah berubah? Gampang aja Bun, kita ambil segelas, kita tanyakan ke orang nih, ini air apa ya? Itu dia, oh air kaporit ini. Tidak boleh gitu, berarti pakai untuk bersuci. Tapi kalau dia, oh ini air ini, biasa lah ini, berarti campuran kaporitnya tidak ya melepas nama air mutlaknya, maka boleh dipakai. Tapi kalau apa tadi Bun, apate, nah itu jadi berubah tidak warna baunya? Tidak berubah. Berarti kalau tidak berubah tidak masalah, boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau berubah, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Untuk cuci tangan boleh tak? Boleh kalau untuk cuci tangan. Untuk mandi biasa boleh? Boleh. Tapi kalau untuk cebok, wudhu, mandi hadas besar, mencuci najis, tidak boleh menggunakan air suci tapi tidak mensucikan. Kira-kira begitu. Baik Bunda, tanya lagi.
Terima kasih Ustaz. Ya. Ini mungkin terjadi pada ibu-ibu semua. Posisi bak mandi dengan air wudhu, karena kita ngambil air wudhu itu dari bak mandi itu Ustaz. Oh ya. Terus posisi kita mau ngambil air wudhu, apalagi misal memang kita menyediakan tempat wudhu itu pas hari hujan, kita kan ke kamar mandi itu Ustaz. Nah, terus pas ngambil air wudhu dari bak, sementara bak itu kan tempat kita buang hadas kecil dan sebesar, itu gimana Ustaz? Baik. Koneksinya sama hujan tadi apa Bun? Kan kalau kita misalnya kita sudah menyediakan untuk ngambil di luar, posisi lagi hujan. Oh, itu koneksinya. Posisi kita lagi hujan, jadi kita ambil wudhunya di kamar mandi Ustaz. Ya baik. Bolehkah wudhu di kamar mandi atau menghilangkan hadas kecil hadas besar di kamar mandi? Boleh. Baik. Walaupun tempat airnya sama. Disitulah air untuk cebok, disitulah air untuk kita berwudu, disitulah air untuk kita berhadas besar. Baik. Boleh, boleh. Jadi kita wudhu dalam kamar mandi boleh tak? Boleh. Walaupun tercium bau pesing. Tapi kita tidak tahu di manakah kencingnya itu. Ya, air pipisnya itu. Apakah di tembok ataukah dalam klosetnya, apa di mana? Nah, selagi kita tidak tahu najis itu emang di mana, tapi kecium baunya, maka kita hilangkan rasa was-was kita dengan kita siram. Siram dulu tembok sama lantainya. Ya. Sudah kita siram, bolehlah kita wudhu dalam kamar mandi. Mandi hadas besar juga boleh dalam kamar mandi, boleh. Walaupun airnya sama-sama dengan air bak. Lah kan airnya dikit Ustaz dalam bak itu. Tidak apa-apa, asalkan ketika kita wudhu itu air percikannya jangan masuk ke bak. Ya Bun ya, air percikannya jangan masuk ke bak. Kalau air percikannya masuk ke bak, sebenarnya simpel juga sih Bun. Kalau air wudhu kita masuk ke dalam bak, kira-kira kita kadarkan berapalah air percikan tadi yang mustakmal tadi masuk ke dalam bak. Kalau misalkannya setengah gelas, kira-kira kalau misalkannya air mawar setengah gelas juga kita masukkan ke dalam bak tadi, kira-kira jadi bau air mawar apa tidak? Kalau kira-kira tidak, maka air yang mustakmal tadi walaupun setengah gelas masuk ke dalam bak tadi, itu air bak tadi tetap suci mensucikan. Apalagi cuman perciknya dikit ya Bun. Maka itu insya Allah tidak membuat air bak tadi menjadi air mustakmal. Gampang aja Bun, kalau misalkannya air mustakmalnya banyak, contohnya bagaimana Bun? Ini bak, saya wudhu di sini, ya. Nawaitul wudhu ala rafil hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Ya tentu air mustakmalnya banyak yang netes. Maka air dikit tadi bisa jadi air mustakmal karena airnya yang mustakmal jatuhnya banyak ke situ. Tapi kalau saya udah wudhu di luar, airnya seember. Saya wudhunya di sini. Kecipratan setetes dua tetes, ya. Satu ciprat, dua kali ciprat, maka itu tidak memustakmalkan air di ember tadi. Tapi dengan cara bersucinya kayak tadi Bun. Sama seperti ada orang nanya sama saya, Ustadz, saya ini mandi hadas besar susah Ustadz di rumah. Kalau subuh itu air ledeng itu mati. Jadi kalau saya tidak ngisi air ledeng dari malam, saya mandi hadas besar, air di bak itu dikit. Jadi saya lebih milih mandi di kantor. Lah bapak macam mana sholat pak? Mau lah, saya tidak sholat subuh. Wah, ini kan parah namanya Bun. Dengan alasan air di bak dikit, berarti kalau air dikit tidak boleh mandi hadas besar. Nah ini yang harus pemahaman yang harus kita hilangkan, yang harus kita perhatikan. Banyak orang-orang di luar masih belum paham, katanya air dikit tidak boleh untuk wudhu. Padahal air dikit itu air suci mensucikan. Kalau tidak kejatuhan najis di situ, tidak dipakai atau tidak jatuh air mustakmal situ, airnya tetap suci mensucikan. Mau dipakai untuk wudhu, silakan. Kalau mau dipakai untuk hadas besar, kalau selagi cukup, silakan. Mandi hadas besar itu sebenarnya tidak harus bersabun, ya Bun ya. Kalau memang kita mandi harus bersabun, tentu banyak airnya. Tapi kalau kita mau mandi hadas besar saja,
cukup 2 saja rukunnya bun, niat sama menyuluruhkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, cukup. Berarti tidak usah bersabun Ustaz. Bapak tidak usah bersabun lagi Pak. Kalau memang Bapak mau mandi hadas besar, airnya dikit, tidak perlu mandi di kantor, tapi tidak usah bersabun karena airnya dikit ya Pak ya. Tapi kalau Bapak bisa bersabun dengan air dikit tadi, silakan mandi hadas besar. Karena dosa Pak, ya mandi hadas tidak sholat subuh gara-gara nak mandi air dikit itu dosa besar, melalaikan. Nah kira-kira begitu Bun. Ada lagi Bun? Ya boleh Bun. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan mengenai air. Yang ingin saya tanyakan mengenai air pam. Air pam ini kan asal mulanya kan dari air sungai. Ya. Kemudian kan ditambah dengan kaporit. Nah, kaporit itu kan artinya dengan disengaja ditambahkan. Nah, air pam itu kadang berubah warna. Misalnya kayak kecoklatan, kadang putih, kadang berbusa. Nah, kita punya air cuma air pam. Nah, mohon penjelasannya Ustaz mengenai air suci untuk mensucikan ini yang seperti apa. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Ya, saya tadi lupa materi saya tentang air mustakmal. Jadi dalam fikih itu Bun, dia ada hal-hal yang terkadang tidak terjadi tapi dibahas sehingga dimunculkan hukumnya. Bagaimana? Air yang dia itu sulingan, ya Bun ya, air yang diolah, sehingga walaupun air tadi terkena najis, ya, diolah sehingga menjadi air yang tidak ada lagi najisnya, bau najisnya hilang. Ini dalam mazhab kita tentu kalau misalkannya kita ini hidup bermasyarakat, tentu ulama kita berbeda pendapat tentang najis atau tidaknya, itu merupakan rahmat. Di antara rahmat hilafnya pendapat ulama itu, berbedanya pendapat ulama itu ialah mengenai tentang hidup kita bermasyarakat. Pertama dalam hal ini ya air. Dalam mazhab lain Bun, air najis pun, air yang terkena najis itu kalau seandainya baunya tiba-tiba hilang atau diendapkan lama, bau najisnya hilang. Di dalam mazhab Maliki atau dalam mazhab Hanafi, ini air boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena alasan dia menjadi air najis itu sudah tidak ada. Apa alasannya dia menjadi air najis? Bau najis atau warna najis. Ternyata hilang dengan perkembangan zaman, ya teman, dengan diendapkan atau dengan teknologi sehingga bau najisnya hilang, air tadi menjadi bersih kembali, maka ini air suci mensucikan. Kalau tadi itu air yang terkena najis bisa saja digunakan kalau sudah hilang bau najisnya, apalagi kalau air yang kena benda suci seperti air kaporit, yang air sungai awalnya coklat, disuling ya, dinetralkan jadi air jernih, kadang pun berbusa misalkannya. Nah itu tidak masalah kalau seandainya dia itu hilang atau dijernihkan kembali menggunakan bahan-bahan yang suci sehingga muncullah air pam, walaupun berbusa tidak apa-apa Bun, itu air yang suci mensucikan. Kalau dalam kitab fikih klasik itu pembahasannya begini Bun, kalau seandainya ada air najis, air yang terkena najis bukan? Beda tak Bun air najis sama air terkena najis? Beda. Air najis itu ya memang air pipis ya Bun ya. Tapi kalau air terkena najis, air jernih kemasukan najis. Air yang terkena najis satu kulah sama air mustakmal satu kulah digabungkan menjadi 2 kulah. Bau najisnya hilang. Apakah status air ini menjadi air suci? Ya, statusnya menjadi air suci mensucikan. Kenapa? Karena dia menjadi 2 kula dan bau najis yang 1 kula tadi hilang. Boleh digunakan untuk bersuci Bun? Boleh. Tapi ini terjadi tidak sih Bun? Tidak terjadi sama kita. Ada kita yang ngumpulkan air mustakmal Bun. Ya Bun ya.
satu bak. Ini biarkan, ini air mustakmal satu bak. Tidak ada kan bun? Tapi itu dibahas dalam kitab fikih, ditentukan hukumnya, sehingga kita jadi patokan. Oh berarti air mustakmal dengan air najis saja kalau digabungkan bau najisnya hilang boleh dipakai, apalagi air mustakmal dengan mustakmal. Satu mustakmal satu kula, air mustakmal lagi satu kula, digabungkan jadi 2 kula, airnya suci kembali. Ya, biar hilang was-was bunda ya, bapak ya. Saya permisalkan begini bun. Di pondok pesantren itu biasanya ada pondok-pondok pesantren yang lama itu, santri itu wuduk di bak itulah, wuduk ya kan. Jadi warnanya agak kejo-hijauan dikit pun, ya, entah lumut entah apa, ya kan. Disuling pakai alat, dipindahkan ke bak yang satunya lagi yang kosong, sehingga air yang warna hijau tadi pindah ke situ bersih putih, ya bening. Boleh dah kita wuduk di situ, boleh. Mandi hadas besar di situ boleh, boleh, ya bun ya. Nah kira-kira begitu. Jadi bukan serta-merta air itu misalnya dia berbusa menjadi air najis atau air menjadi air mustakmal, karena air pam itu sendiri kan sulingan dari air sungai itu bun ya. Jadi air sungai coklat berubah menjadi putih, maka tidak masalah, asalkan tidak bercampur dengan najis ya bun ya, tidak bercampur dengan najis. Baik, ada lagi bapak ada ingin ditanyakan pak? Sudah cukup. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan kajian fikih kita ini, kita duduk di majelis ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah sembuhkan penyakit kita, dimudahkan urusan kita, disampaikan hajat-hajat kita, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. La dunya wa ala kulli niyatin ajribatan lil khair bi syarri dunyawiyya wal ukhrawiyya wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kalau ada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang mustakmal. Apa itu yang disebut mustakmal? Ya bunda. Baik, mohon maaf bunda ayah, tentunya banyak silap kata atau menyinggung perasaan. Pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.